kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Beberapa waktu yang lalu sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Mereka menilai kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia dan ingin Jokowi Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di 2024. Kita tentu sudah tahu ya bagaimana kinerja dari Bapak Prabowo serta apalagi oleh Bapak Joko Widodo. Berhubung dalam konstitusi kita di dalam pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden serta wakil presiden tidak dapat menjabat dalam 2 periode, maka di periode yang ketiga kali ini adalah kita meminta Bapak Joko Widodo sebagai wakil untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Elektabilitas dari Pak Prabowo kita sudah tahu ya bagaimana beliau dengan semangatnya, dengan prinsipnya ingin memimpin negara Indonesia ini supaya jauh lebih maju lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Para relawan berpendapat Jokowi telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua. Mereka menilai langkah ini menciptakan stabilitas politik baik dalam pemerintahan maupun parlemen. Sekber Prabowo Jokowi menyampaikan pencalonan Prabowo Jokowi tersebut dilakukan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Karena beliau ini tidak bisa untuk kembali memimpin dikarenakan bertentangan dengan konstitusi, maka kami meminta Bapak Joko Widodo untuk sebagai wakil dalam rangka meneruskan kembali program-program kerja beliau yang memang saat ini belum terrealisasikan untuk diterapkan kembali pada tahun 2024-2029. Mereka berkata pemulihan perekonomian pasca pandemi perlu terus dikawal. Selain itu, para relawan menyebut ada sejumlah proyek strategis yang perlu kesinambungan pemerintahan. Salah satunya proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, deklarasi serupa pernah dilakukan oleh relawan bernama Komunitas Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024 DKI Jakarta. Pada 23 Oktober 2021, mereka mendukung Jokowi Prabowo maju pada 2024 untuk menekan polarisasi politik. Ketentuan soal pemilihan presiden dan wakil presiden sendiri diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dan selain itu, pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu menyebut salah satu syarat capres dan cawapres adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Ada sejumlah pihak yang menafsirkan berbeda ketentuan tersebut. Salah satunya, presiden yang sudah pernah menjabat 2 periode tak bisa kembali mencalonkan diri meski untuk jabatan wapres. Dan itu sedikit info yang mungkin bermanfaat buat Anda semuanya. Dan bagaimana dengan Anda? Setujukah Anda jika Prabowo dan Jokowi dipasangkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024? Tadi kita sudah mendapat paparan dari Presiden tentang keadaan COVID, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi
Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu, masalah COVID, saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Kedua yang Bapak sampaikan, ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik. Dibandingkan dengan banyak negara lain, itu juga berhubungan Pak. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini dan kita nggak usah ragu-ragu Pak. The Indonesian archipelago consisted of many kingdoms, principalities, and sultanates. And the military system has always been not of a big standing army, but of a small standing army, but with a big people's military. When there were no emergencies and no wars, most of the armies would return to their villages and they take up their profession mainly as farmers. When the kings, princes, and sultans call for an army to be assembled, then the farmers would take up arms and join their leaders answering the call of their various kings, sultans, and princes. This has been our tradition. This was how we gained our independence, fighting against the colonialists. We have fought the foreign invaders and colonialists from ancient times. Many times it would take us many years and we experienced many defeats. But ultimately, our experience convinced us that without the strong support of the people, no foreign invader can endure in our archipelago. This is the background of our defensive posture. Therefore, in its implementation, we organize our military in territorial commands, starting from the sub-village to the village, sub-district to the district, and thus to the province and the national level. As I took over as Minister of Defense, it has been my policy to reorientate our defensive posture back to our historical experience, back to our roots. I am convinced that we must build up again our self-confidence, believing in our own strength, not relying on any external protector.